Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izmi Warsawali, NIM 18149019, program studi HTN Hukum Tata Negara semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan tema kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia. Sebelum saya lanjut ke poin kepartaian pemilihan umum di Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Itu tadi sedikit penjelasan tentang komunikasi politik. Oke, lanjut di bagian kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan lebih awal dan telah kita ketahui, di negara-negara yang sedang berkembang, terutama bagi negara-negara yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan asing, serta partai-partai yang didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Hal itu juga yang sama terjadi di negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, pertama yang diawali dengan terbentuknya organisasi sosial seperti Budi Utomo 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran atau biasa disebut dengan Stovia di Jakarta. Setelah Stovia didirikan oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran atau Stovia ini, setelah itu disusul oleh organisasi Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Solo 1911 oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi. Kemudian meningkat menjadi partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah mereka mendirikan beberapa partai yang tadi sudah saya sebutkan, mereka juga mendirikan Volksraad. Itu semacam dengan Dewan Perwakilan Rakyat di masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1918. Partai-partai yang ada di dalam Volksraad itu kemudian membentuk semacam fraksi di bawah ini. Yang pertama itu GAPI. GAPI itu adalah gabungan politik Indonesia yang berhaluan tentang nasional. Yang kedua itu MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, yang berhaluan dengan Islam. Dan yang ketiga itu MRI, yaitu Majelis Rakyat Indonesia, yang berhaluan tentang pekerja dan buruh. Setelah dari Januari 1946 itu beberapa partai itu sudah didirikan. Antara lain, yang pertama itu Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945 oleh Soekiman Wirsojojo. Dan yang kedua itu Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didirikan 7 November 1946 oleh Mr. Muhammad Yusuf. Dan yang ketiga adalah Partai Buruh Indonesia atau PBI yang didirikan pada 8 November 1945. Dan ada beberapa partai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Menurut catatan George MC, T. Kahin dan Mahfud MD pada tahun 2006 itu jumlah partai politik itu sudah didirikan bukan hanya 10 partai politik, melainkan ada beberapa atau bisa dihitung 35 partai politik yang berdasarkan atau yang berasaskan kedaerahan, agama, ideologi, dan lain-lain. Setelah partai-partai itu didirikan, KNPI pada mulanya beranggotakan sekitar 200 orang dan meningkat menjadi 514 orang. Lanjut kepada poin berikutnya, yaitu pemilu legislatif. Untuk pemilihan umum anggota DPRD yang dilaksanakan pertama kalinya yaitu pada tanggal 29 September 1955
dan itu telah diikuti sekitar 28 partai politik dan per orang dengan hasil perolehan suara sebagai berikut. Di sini yang lebih jelas yaitu ada 29 partai, tapi saya hanya memaparkan beberapa partai yang termasuk di dalam daftar nama partai politik. Di sini yang pertama yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan perolehan suara 8.434.653 yang dipersenkan menjadi 22,3% dan jumlah kursinya itu ada 57 kursi. Yang kedua itu adalah Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin yang perolehan suara itu terdiri dari 7.903.886 dan dipersenkan menjadi 20,9% dengan jumlah kursi 57. Dan yang ketiga itu Nahdlatul Ulama atau NU yang jumlah perolehan suaranya itu 6.955.141 dan dipersenkan menjadi 18,4 dengan jumlah kursi 45. Itu saja yang bisa saya paparkan. Antara 29 partai ini saya cuma bisa memaparkan 3 partai yang tadi saya sudah sebutkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai resume yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.